Selamat malam semuanya, ya ini Aftok edisi 17 Juni 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir, edisi kemarin. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, kita mulai ya. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Oke, hari ini ISG rebound ya, masih berada di area konsolidasi dan masih proses yang sama dengan kemarin ya, jadi belum ada perubahan meskipun hari ini ada terjadi kenaikan penguatan 0,5%. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham ya. Tolong bahas ELIT untuk trading TP1 dan TP2-nya. Oke, untuk ELIT secara teknikal sekarang ini masih swingnya turun ya. Jadi kalau kita bicara trading sekarang ini belum bisa kita melihat ini potensinya akan ke berapa karena swingnya masih berjalan. Sepertinya ini akan mengarah ke support gap ya. Dimana ini konsolidasi juga. Jadi kalau kita bicara konsolidasi, TP-nya tentu saja di middle area-nya berada di 178. Dan ini konsolidasi menyempit ya, jadi kemungkinan TP-nya ini akan lebih rendah dari TP sebelumnya di 187. Jadi kira-kira di area 170-an sampai dengan 178. Sore Pak, tolong analisa BRMS untuk swing. Terima kasih. Oke, kita lihat BRMS untuk swing trading. Oke, kita lihat di sini target koreksinya di 424 ini yang belum tercapai. Hari ini sempat turun ke 432. Idealnya memang kalau mau trading agar resikonya lebih rendah ya harus menunggu koreksi terlebih dahulu ya. Tadi sempat koreksi juga, sebenarnya di area 430-an ini masih memungkinkan ya untuk buy on weakness, tapi sayangnya sore tadi terjadi rebound. Jadi mungkin bisa tunggu apabila Anda belum ambil. Kemarin kita sudah bahas juga di bawah 440 sampai dengan 420-an itu adalah area support terdekat yang mungkin akan di retest. Dan ketika retest itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Stop loss-nya di bawah support itu, kemudian untuk TP area terdekat di 500 ya. Oke, izin bertanya, saya mengambil SMRA di 404. Apakah bagus untuk trading jangka menengah? Trading jangka menengah di definisi kami adalah trend following, jadi harus uptrend dulu. Oke, kita akan menggunakan time frame jangka menengah. Belum cocok, masih downtrend. Menurut saya tidak bagus seperti itu. Jadi cocoknya saat ini untuk swing trading jangka pendek. Seperti itu pertanyaannya, apakah bagus ya? Jadi saya jawabannya kurang bagus karena bukan kurang bagus ya, tidak layak ya, seperti itu. Siang Pak F, tolong bahas saham OBAT buat Terediang. Ini apa nih? Ya kan? Ya, mohon maaf ya. Trading mungkin ya. Saya coba untuk menjadi manusia yang bisa membaca pikiran manusia lain. Apakah bisa di harga saat ini sudah bisa masuk dan berapa TV? Ini bukan TP ya, TV. Ya kan? TV itu yang kita buat nonton gitu ya. Nonton berita, nonton sinetron itu TV. Ya. Gitu. Ya, kita coba menjadi manusia yang bisa membaca pikiran manusia lain. Oke. Jadi lain kali diteliti ya, Pak. Saya nggak mau jawab kalau pertanyaannya tidak benar. Oke. Kita lihat di sini secara teknikal pun belum saatnya ya, karena ini swingnya juga masih turun. Kemarin swingnya udah ya, jadi swingnya masih turun dan ini mungkin masih mengarah ke bawah ya. Kita lihat di pengujian support ini kan hampir gagal bertahan ya di 450. Ini rawan tembus dan bisa tunggu di 330 gitu ya, jadi tunggu turun lagi. Siang Pak, mau nanya apakah saham PGRA, apa nih saham PGRA bisa mencapai 500 kedepannya, bagaimana analisa secara teknikal, secara fundamental keuangannya. Terima kasih, semoga selalu diberkahi Allah, amin. PGRA, oke. Sama apa ini? Nggak ada ya, nggak ada loh ya. Saya nggak mau meraba-raba saham yang dimaksud apa, karena ini tidak ada ya. Jadi kita tidak bisa membahas karena kode sahamnya nggak ada, ya toh, gitu. Mungkin saham baru IPO atau mau IPO saya nggak tahu juga, karena di TradingView, hanya di TradingView yang ada di TradingView baru kita bisa bahas.
gitu ya. Mohon maaf sebelumnya, ya seperti itulah. Memang kalau tidak ada di TradingView kita tidak bisa bahas. Izin bertanya, untuk BRI sudah mendekati area base price, apakah sudah boleh agresif buy dan apakah secara teknikal sudah mendekati akhir dari wave 2? Masih jauh Pak. Terima sebelumnya, sehat selalu Pak Yop dan tim. Saya terus terang kalau agresif buy itu, yang definisi agresif itu gimana? Agresif itu beli banyak atau beli cepat atau bagaimana? Agresif itu kan bisa banyak artinya ya. Agresif itu bisa belinya banyak gitu ya, atau belinya cepet ya, agresif ya gitu. Kalau kita bicara teknikal ya, wave 2 kita akan lihat ya secara Elliott apakah sekarang ini sudah masuk wave kedua gitu ya. Wave kedua ini kan kita bicara wave turun dulu kan, ini masih proses transisi dari wave koreksi ya. Jadi kalau kita lihat wave minor itu wave jangka pendek, ini masih belum ya, masih di 0,6 ini di 3.800 ya. Jadi kalau Anda mau trading, bagusnya nunggu di area ini dulu, gap tertutup, baru swingnya baru naik, itu baru bisa swing trading atau swing buy namanya. Tapi kalau definisi agresif buy, saya mohon maaf memang belum bisa memahami agresif buy yang Anda maksud itu seperti apa. Apakah untuk beli secara besar-besaran? Kan ya nggak mungkin ya, besar-besaran semua harus sesuai dengan proporsionalnya ya. Nggak bisa kita beli itu, maksudnya tidak bisa kami menyarankan Anda beli untuk all in gitu kan, beli semua gitu, kan nggak mungkin ya. Pasti sesuai dengan proporsional. Jadi nggak ada kata-kata agresif gitu, nggak ada di kami. Beli ya beli, misalkan investing ya akumulasi, itu bertahap santai. Kalau investasi atau trading ya sesuai dengan pengalokasian maksimal 15, ya belilah 5 PV, 10 PV gitu ya gitu. Jadi saya terus terang belum memahami apa yang Anda maksud dengan agresif buy. Maksudnya apa agresif buy itu? Saya nanti takutnya saya mendefinisikan salah, mengartikannya salah gitu ya. Kalau saya untuk swing trading pun sekarang ini belum, masih swingnya masih turun. Kalau idealnya best price di gap ini ya, kebetulan 0,6 secara Fibo ya gitu. Mau analisa fundamental saham SGR untuk investasi. Terima kasih Pak Yev. Fundamental ya, ini kan CPO ya. Kalau CPO ya saya rasa bagusnya ketika memang sudah secara siklus naik, dan sekarang ini masih bagus ya. Nah, ini performance-nya terlihat mengalami lonjakan signifikan ya kuartal 4 kemarin ya. Ini belum ada kuartal 1 tahun ini ya. So far secara umum CPO saya bilang selama CPO-nya masih naik ya Anda ikuti aja gitu ya. Dan juga Anda harus cross check juga kinerja fundamentalnya ini harus mengikuti gitu. Kalau kita lihat dari pertumbuhannya ini sangat signifikan sekali, jadi harusnya ya bagus secara fundamental selama siklusnya naik, dan ini siklusnya juga naik ya. Ini kemarin sempat naik ya, tapi emang cukup agresif juga ini. Kenaikan agresif itu seperti ini ya. Jadi agresif itu kenaikan yang instan dan bisa balik secara instan. Misalkan beli ya, kita bicara jangka pendek ya. Hari ini tiba-tiba naik, tiba-tiba besoknya turun lagi. Nah, itu seperti itu yang namanya agresif. Ya, seperti ini membentuk sebuah pola tower atau V yang sangat kecil sudutnya. Ya, sudut itu bisa juga diukur ya. Sudut ini sudut kecil. Ya, semakin kecil semakin agresif. Gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita investing tentu saja kita harus mencari yang konsisten, yang tidak terlalu agresif. Nah, ini memang sudah karakteristiknya seperti ini. Ya, ketika dia naik, Anda nggak jual, ya balik. Gitu. Tetapi secara overall tren naik. Masih bisa naik lagi bisa. Tapi ingat ya, kalau udah naik ya harus dijual. Gitu ya. Mungkin secara teknikal ya. Secara teknikal mungkin saham seperti ini cocoknya untuk trading ya. Walaupun ya fundamentalnya juga boleh juga, layak juga gitu ya. Tapi kalau misalkan kita hanya tidak menggunakan teknikal dalam investasi ya seperti ini, misalkan kita saham ini udah naik, fundamentalnya bagus, masih bisa naik lagi lah, tiba-tiba besok balik, nah kan rugi ya gitu. Jadi invest di kami menggunakan teknikal dan fundamental
saling melengkapi. Tidak ada yang fundamental only atau technical only. Kalau trading kita memang technical only karena tidak relevan kita menggunakan fundamental untuk trading, menurut kami seperti itu. Mau tanya untuk NICL tadi kejual setengah di 13.50 terus turun, apakah dalam waktu dekat bisa naik lagi ya Pak? Mohon info. Oh ya, saham saya di harga 13.20. Waduh, tinggi sekali belinya. Apakah bisa balik ya? Karena ini saham ini sudah naiknya cukup tinggi ya. Ini ABC ya. Ini ABC. Sepertinya dalam jangka pendek sulit ya untuk balik ya. Karena ini ABC. Ya, ABC. Kita bicara kenaikan sudah tercapai di 13.20. Anda kebetulan beli di area target wave B. Ya. Gitu. Jadi Anda beli lumayan di pucuk. Ya. Nah, berapa C-nya? Kalau kita lihat 0,6, C-nya ini bisa lebih rendah dari A. Ya. A-nya di berapa kira-kira? C-nya di berapa kira-kira? Minimal ya, sejajar ya di 1095 ya. Dan bisa diekstensi sampai dengan 960 ke bawah. Gitu loh. Ya toh, makanya ya kalau saya ya nggak berani ya sell on strength ya kalau bisa dapat di 1250. Gitu. Jadi ketika kita beli, kita trading itu kita harus tahu ini posisinya di mana. Secara teknikal upside-nya menarik atau tidak, apakah sudah berisiko tinggi. Itulah pentingnya berkonsultasi sebelum trading. Ya. Kebanyakan orang beli mengejar saham yang sudah naik tidak tahu bahwa risikonya itu sudah sangat besar sekali. Ketika dia balik badan, ya, sudah tidak bisa lagi kita jual. Bisa terjadi seperti itu. So, berkonsultasilah sebelum beli. Jangan nyangkut dulu baru tanya. Nah, itu yang berbahaya dan beresiko. Ya, kalau misalkan Anda sudah ekspor ya, kalau ekspor kan nggak mungkin nggak nonton Yeftalk buat apa. Tapi kalau mungkin Anda masih proses meraba-raba market ya, belajar trading dan sebagainya, konsultasi dengan advisor, misalkan Anda member PTR ataupun Busanter, itu akan lebih membantu Anda untuk meminimalisir risiko. Tidak bisa di zero, tidak bisa, risiko tetap ada ya, sekalipun Anda ikut siapapun. Tetapi dengan Anda berkonsultasi, setidaknya Anda punya pandangan, masukan pandangan. Oh, ini risikonya sudah segini. Kita jadi tahu konsekuensi apa yang dapat kita dapatkan apabila kita beli di harga sekian. Gitu ya. Pentingnya konsultasi di situ. Jadi kalau ada orang kok bayar PTR, bayar Busanter, PIR atau PIR nggak pernah konsultasi, menurut saya rugi. Ya, jadi konsultasi. Ya, jangan sampai nggak konsultasi. Tapi kalau misalkan Anda tidak menjadi member, ya, Anda bisa konsultasi gratis di Yeftalk ini, ya, gitu. Tapi ya itu jawaban saya malam-malam kan nggak bisa jawab saya pagi ya, pas market. Mau analisa saham di MMX untuk trading, oke. Sekarang swing masih turun ya, jadi ya yang kita bisa lakukan adalah menunggu. Target turun terdekat yang bisa Anda tunggu di 360 ya kelihatannya ini, tapi sepertinya bagusnya lagi kalau dia bisa turun ke 330-an. Tunggu di situ. Bantu analisa saham CBDK untuk swing. Oke, kita lihat CBDK untuk swing. Oke, swingnya masih turun, target turun sudah tercapai, tetapi ini masih mengarah bawah ya. Swing turun selanjutnya bisa ke 5.675. Tunggu di situ. Mau analisa saham Cleo, ini nilai harga wajarnya dan saat ini nilainya 655, apakah sudah murah? Cleo itu sebentar, kalau saya suruh ngitung di Yeftalk ini ya lama ya. Melakukan valuasi itu tidak sesuatu yang simple ya. Kita harus melakukan banyak pendekatan dari income, dari aset, dari komparatif analisis dan sebagainya. Tapi kita akan nyontek yang ada di di Pierce. Sebentar saya cari ya. Jadi kita pernah merekomendasikan saham ini Cleo ya. Kalau saya suruh ngitung lama ya nanti ya. Ini kan bahasan cepat ya. Jadi Cleo itu kita rekomendasikan tahun kemarin. Tentunya kebetulan saat belum naik. Awal tahun kalau saya carikan dulu ya. Kebetulan. Nah, ini ya 17 Maret. 17 Maret itu yang mana sih? Ini ya. Belum naik. Mau naik ya. Sayangnya memang
Ya, kita hanya diberikan waktu mengakumulasi itu kira-kira sekitar kurang dari 1 bulan, 2 mingguan saat itu ya. Nih ya. Ada ya di Pierce ya. Pierce ini membernya sedikit sekali, tetapi sebenarnya rekomendasinya memang ya nggak kalah dengan Pierce juga. Kenapa? Ya mungkin karena saham di situ saham-saham syariah doang. Tetapi jangan salah ya, saham-saham syariah pun performanya juga bagus. Kita bicara bank ya, BRIS seperti Cleo ya, rekomendasi setahun yang lalu ini udah perform. Nah ini ya, kita buka ya. Kita bicara valuasi itu target price. Jadi target price kami saat itu, ini sebelum stock split ya, di 1080. 1080 saat itu ya ini sudah naik berapa persen dari rekomendasi kami. Ya, ketika di stock split saat itu ini udah naik 100% lebih. Kebetulan, sekali lagi kebetulan. Sudah naik 100% lebih. Berarti kita bicara angka kira-kira ini kan, kalau kita bicara target ini estimate ya, estimasi. Bicara gampangnya perkiraan ya, perkiraan harga kan kita bicara investasi itu kita membeli saham yang fundamentalnya layak tapi harga sahamnya belum naik atau akan naik, belum sudah atau bukan yang sudah naik ya. Nah saham Cleo ini statusnya sekarang sudah naik. Kalau saat itu kita akumulasi di 700-an, kemudian kita bicara harga 1000 itu sudah tercapai ya, sudah tercapai dong ya di 700-an ini ya. Secara ideal harga wajarnya adalah 1080 atau ini sebenarnya tidak tepat di poinnya. Saya rasa ini adalah angka di bawah level yang seharusnya. Kita bicara 1100 lah gampangnya. Berarti secara estimate value yang wajar untuk saham ini adalah di angka 500 sekian. Ya, tentu saja ya ada perubahan, tapi saya malas ngitung. Ya. Kita nyontek aja ya, nyontek yang ada di Pierce ya, Pierce Syariah itu, Pierce Syariah ya, kebetulan sudah mencapai TP ketiga bahkan lebih ya. Lebih-lebihnya ini kita anggap adalah sebagai market noise, di mana harga bisa tidak sesuai dengan kewajaran tentu saja gitu. Jadi ketika kita akumulasi saham ini langsung naik di bulan Mei ya saat itu ya. Ya kita berinvestasi harapannya kan naik dalam jangka panjang, tetapi kalau diberikan jangka pendek ya masa kita tolak gitu ya, ya kita jual gitu. Nah sekarang ini menurut saya sudah berada di harga yang wajar, bahkan lebih sedikit lebih mahal gitu. Jadi dengan pertumbuhan yang ada sekarang, pertumbuhannya sekitar berapa sih? Bentar ya, sebenarnya sudah diestimasikan gitu ya dari target price ini ya, jadi sudah ada 2025 di sini ya. Jadi target price ini ya toh, ini cerminan dari angka yang diestimasikan pada laporan kinerja ini ya, gitu. Ada E di sini ya. Ini kan kita rekomendasikan 2024 ya, berarti patokannya adalah 2024 dan 2025 secara estimasi. Tapi sekali lagi ini adalah estimasi, tentu saja bukan angka yang pasti ya, perkiraan, paham ya, perkiraan gitu. Nah sekarang ini angkanya ya segitu ya kan, itu estimasi untuk tahun 2025 ya toh. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf ya kalau valuasi kami sendiri tidak menggunakan valuasi sebagai pedoman ya, kami menggunakan growth investing ya. Jadi kalau Anda bertanya ke value investor yang lain mungkin lebih baik daripada kami. Kami mohon maaf, kami tidak menggunakan value investing untuk menentukan saham ini layak dan tidak. Tetapi kami menggunakan growth investing, di mana ada pertumbuhan dan harga saham belum naik, kita akan invest di situ, akan rekomendasikan di situ. Oke. Untuk PNRF swing trading berapa best price masuknya? TP1, TP2, SL-nya. Terima kasih selalu menyertai. Amin. PNRF untuk swing trading sekarang ini masih dalam proses konsolidasi pengujian support ya. Apabila dia bisa breakout di 290 ke atas, Anda bisa buy. Kemudian TP-nya di 316 terdekat. Sebentar. TP terdekat ya. Ini di 308 310. TP keduanya ada di 334. Stop loss apabila Anda buy on breakout di 296, Anda bisa stop loss di 282.
Malam Pak Yef, bantu analisa saham JARR Trading, berapa SL dan TP-nya? Makasih Pak Yef, sehat selalu, terima kasih doanya. Oke, oh, bisa ya sepertinya ya, ini cukup patuh dengan M60, jadi Anda bisa beli di harga saat ini dengan stop loss di 384. Untuk TP terdekat kita ambil di 426, itu sepertinya 0,6 karena ini uptrend ya, 0,6 sedikit di bawah 0,6 ya, sedikit di bawah 0,6 ya. Anda bisa ambil di 430, secara historis di situ cukup kuat. Untuk TP2 nya Anda bisa ambil di shadow di 470, stop loss di bawah 386. Salam sehat untuk Pak Yef dan tim. Mohon analisa saham ACES untuk swing trade, saham terakhir ya. Oke, konsolidasi ya, sekarang ini relatif berada di support, baru rebound juga. Anda bisa trading di saham ini asalkan Anda bisa menerima dengan potensi upside terbatas di area konsolidasi ya. Jadi untuk TP1 ya toh, itu di 560 ya. TP keduanya bisa di 595 atau 600. Stop loss di 520 di bawah 1 tick. Seperti itu. Baik, sudah saya jawab semua. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Analisa lagi apa yang saya sampaikan di sini, jangan ditelan mentah-mentah ya. Terutama untuk investing, Anda harus menganalisa lebih mendalam lagi. Lakukan perhitungan-perhitungan yang matang, karena investasi itu bukan beli sekarang jual besok ya. Beli untuk kita simpan untuk beberapa waktu dalam jangka panjang ya. Jangan sampai Anda impulsif melihat dibahas di sini bagus, oh layak, beli. Nah, padahal Anda mungkin belum tentu juga paham dengan plannya dan sebagainya ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semua penonton Yeftalk ini adalah penonton yang bijak dalam mengambil informasi yang ada di internet, di YouTube, dimanapun itu. Semua sekarang ini tersedia informasi, tetapi kita sebagai investor dan trader kita harus bisa memfilter, menyaring mana yang kita bisa ambil dan mana yang kita harus abaikan. Itu dulu yang dapat saya sampaikan di Yeftalk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.